Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Fatihanisya Nadisti. Di sini, saya dan kelompok saya akan membahas proyek tugas mata kuliah pemrograman kami yang berjudul Analisa Sistem Persediaan Barang di PT Ovon Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan rekan saya Puncak Adi, lalu ada Viola Nugrahaini, kemudian ada Novia Galuh, dan yang terakhir ada Dewi Septiani. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk memenuhi nilai mata kuliah pemrograman akuntansi pada semester 4 jurusan Sistem Informasi Akuntansi Bina Sarana Informatika. 2. Menganalisis sistem yang sedang berjalan agar masalah yang selama ini dihadapi dapat ditemukan solusi sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan. 3. Merancang dan memperbaiki sistem dengan menggunakan penerapan perkembangan teknologi sehingga memudahkan dalam proses pelaporan persediaan barang. 4. Lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada perusahaan. Tinjauan perusahaan. Sejarah Ovon tak lepas dari sejarah terbentuknya kawasan industri di Batam dan Bintan. Saat itu, PT Batam Bintan Telekomunikasi bersama-sama instansi lainnya dari berbagai bidang membuka kawasan Batam agar layak menjadi kawasan industri bertaraf internasional. Keberhasilan tersebut menjadi pondasi dasar berkembangnya layanan telepon Ovon, hingga saat ini dapat diselenggarakan di wilayah nasional di Indonesia. Layanan telepon Ovon dengan berbasis IP terus berkembang dan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dengan teknologi dan gaya hidup terkini. Berikut struktur organisasi di PT Ovon Indonesia. Namun di sini kami hanya memfokuskan analisa kami pada divisi operasional, khususnya bagian staf gudang. Lalu ada metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu proses pengumpulan data dan informasi dengan cara meninjau dan mengamati secara langsung objek penelitian, yaitu sistem informasi di PT Ovon Indonesia yang telah ada. Yang kedua, ada wawancara, yaitu mengumpulkan data melalui tanya jawab dan diskusi dengan HRD PT Ovon Indonesia. Lalu ada metode pengembangan software. Di sini kita menggunakan SDLC waterfall atau sering juga disebut air terjun, atau sebuah metode yang bisa dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan. Yang pertama ada analisis, yaitu menganalisa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program. Yang kedua ada desain, melakukan perancangan sistem yang akan dibuat. Dan yang ketiga ada implementasi, mengubah desain menjadi kode program. Lalu ada testing, menguji sebuah program yang sudah dibuat. Lalu ada deployment, di sini menguji apakah sistem tersebut sudah sesuai atau belum. Yang keenam ada maintenance, proses perbaikan sistem agar sesuai dengan yang kita rencanakan. Lalu ada activity diagram sistem berjalan pada PT Ovon Indonesia. Di sini di staf gudang melakukan pengecekan barang, membuat form permintaan barang yang diterima oleh bagian produksi, lalu membuat purchase order dan fotokopi purchase order yang akan diberikan kepada supplier, lalu supplier menyerahkan barang kembali kepada staf gudang. Lalu di bagian admin menerima fotokopi purchase order, mengolah data transaksi, lalu membuat laporan yang akan diberikan kepada director. Baik, sekarang kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau IRD. Di sini ada entitas supplier dengan atribut ID supplier, nomor telepon, nama supplier, dan alamat. Lalu dari entitas supplier mengirimkan ke entitas barang dengan atribut yaitu kode barang, stok barang, nama barang, dan jenis barang. Lalu dari entitas barang menghasilkan barang masuk dan barang keluar. Barang masuk terdiri dengan atribut kode barang, ID supplier, keterangan, jumlah barang, dan tanggal masuk. Entitas barang keluar sama dengan atribut barang masuk, yang membedakan adalah tanggal masuk dan tanggal keluar. Dari entitas barang keluar mengirimkan ke entitas customer, dan di entitas customer ada atribut ID customer, alamat, nomor telepon, dan nama customer. LRS atau Logical Relational Structure. Di sini ada table supplier yang mana one to many ke table barang, lalu table barang many to one ke table barang masuk dan barang keluar, dan barang keluar one to many ke table pelanggan. Use case diagram. Pertama ada use case diagram login yang aktornya adalah kepala bagian gudang. Di sini, kepala bagian gudang dapat melakukan proses login, mengelola data barang, dan juga mencetak laporan.
Yang kedua ada use case diagram mengelola laporan, di mana aktornya adalah directors. Di sini directors hanya dapat mengelola data barang, yaitu mengunduh dan menampilkan data saja, tidak dapat menambah, mengedit, atau mendelete data barang. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi objek dan memberi petunjuk atau tanda komunikasi di antara objek-objek tersebut. Yang pertama adalah sequence diagram penginputan data barang. Diagram data barang untuk aktornya adalah karyawan gudang, kemudian aktor menginput data barang yang akan diolah di data barang, kemudian data barang ditambah di kontrol data barang, dan otomatis tambah data. Proses selanjutnya adalah data tersimpan. Apabila data berhasil disimpan, maka akan tampil notifikasi bahwa data telah tersimpan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas sequence diagram hapus penerimaan data barang. Untuk aktornya adalah karyawan bagian gudang, kemudian aktor akan memilih hapus data penerimaan barang pada database data penerimaan barang. Selanjutnya, hapus penerimaan data barang di database kontrol data penerimaan barang, dan selanjutnya ID data pembelian dihapus, kemudian hapus data, dan selanjutnya data penerimaan barang dihapus. Apabila data penerimaan barang berhasil dihapus, maka akan tampil pesan bahwa data penerimaan barang berhasil dihapus. User interface. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang coding dari beranda web yang kita buat. Untuk baris pertama sampai baris ketujuh adalah coding untuk menyambungkan coding yang kita buat dengan database di MySQL. Lalu head di sini untuk tampil nama tab di web system yang kita buat, kemudian link dan script di sini untuk menghubungkan dengan coding CSS sebagai tampilan desainnya. Nah, di sini untuk headernya di barisan 20 itu untuk menampilkan judul yang bernamakan System Information of Phone Telephony dan di bawahnya bertuliskan PT Ofon Indonesia. Lalu untuk baris ke-28 di sini adalah untuk pemanggilan ke JSP lain. Seperti contohnya baris ke-31 dan 32 di sini untuk pemanggilan coding tampil barang yang dimana di halaman web kita jika kita klik untuk data barang akan koneksi langsung ke JSP tampil barang dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk barisan ke-52 sampai 60 di sini juga sama. Untuk menghubungkan tampilan di home dengan GSP dan servlet lain. Misal kita klik data barang, maka akan koneksi langsung ke halaman tampil barang seperti itu juga selanjutnya. Lalu kita beralih ke hasil tampilan web yang kita buat. Yang pertama ada tampilan beranda. Ini adalah tampilan beranda dari web kami. Terdiri dari judul, home, 3 data master yaitu data barang, data supplier dan data customer, dan 2 data transaksi yaitu barang masuk dan barang keluar. Lalu beralih ke data barang. Di sini kita menggunakan 4 field yaitu terdiri dari kode barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Ada aksi simpan, cari, hapus, dan edit. Jadi kita bisa menghapus, mengedit, dan mencari apa barang yang ada di data barang tersebut, lalu menyimpannya kembali seperti itu. Lalu ke data master supplier, sama juga dengan data barang. Untuk supplier kita menggunakan 4 field yaitu ID supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon supplier. Dengan aksi simpan, cari, hapus, dan edit seperti data barang. Selanjutnya di sini ada data master customer, sama halnya dengan data barang dan data supplier. Di sini kita menggunakan 4 field yaitu ID customer, nama customer, alamat, dan nomor telepon dengan aksi simpan, cari, hapus, dan edit. Lalu kita beralih ke data transaksi. Yang pertama ada barang masuk. Di sini kita menggunakan 5 field yang terdiri dari nama barang, customer, tanggal masuk, kuantiti atau jumlah barang, dan keterangan. Aksinya terdiri dari simpan, cari, dan cetak. Nah, di sini jika kita klik aksi cetak, akan tampil data yang terdiri dari list nama barang, jenis barang, tanggal masuk, keterangan, kuantiti, dan total barang. Yang tertera juga list dari data supplier pengirim barang. Lalu yang kedua ada barang keluar. Di sini kita menggunakan 5 field juga yang terdiri dari nama barang, customer, tanggal keluar, kuantiti atau jumlah barang, dan keterangan. Aksinya terdiri dari simpan, cari, dan cetak. Nah, di sini jika kita klik aksi cetak, akan tampil data yang terdiri dari list nama barang, jenis barang, tanggal keluar, keterangan, kuantiti, dan total barang. Yang tertera juga list dari data customer penerima barang. Kesimpulan,
Kesimpulan yang dapat kami ambil dari proses analisa sistem berjalan di PT Ovon Indonesia saat ini yaitu perkembangan sistem informasi sudah ada sejak zaman dahulu, namun tidak sepesat seperti sekarang ini. Majunya perkembangan sistem informasi dipengaruhi oleh canggihnya teknologi yang semakin waktu kian pesat, serta tingginya kebutuhan masyarakat, maka semakin cepat pula sistem informasi berkembang. Saran dari kelompok kami, yaitu dalam pengembangan sebuah sistem, sudah selayaknya kita dapat mengetahui sistem apa yang sedang dikembangkan, mengenal elemen serta prosedurnya, dan mengetahui tujuan serta sasaran dari pengembangan sistem tersebut, serta memfokuskan pada informasi apa serta seperti apa yang ingin disampaikan. Hal-hal tersebut akan menunjang kemajuan sebuah pengembangan sistem. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.